masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Umat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang tak pernah berakhir hingga hari ini. Di setiap permasalahan yang ada, kita mengimani bahwa tangan Tuhan tetap terulur untuk menolong kita. Kendati pun demikian, baik untuk kita merenungkan kembali bagaimanakah reaksi kita ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan tersebut. Apakah kita tetap berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah? Atau justru kita terjebak untuk mengutamakan dan berfokus pada nilai diri kita sendiri? Pada hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kita agar kita terus berpegang teguh pada firman-Nya, agar kita dapat terus beroleh kemenangan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Ku cemas, takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudaraku, mari kita datang di dalam segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami telah berdosa dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kami. Betapa seringnya dalam hidup ini kami melakukan segala sesuatu seturut kehendak hati kami. Dan pada saat yang sama kami mengabaikan suara Tuhan yang berbicara melalui hati kami, melalui perjumpaan kami dengan sesama kami, dan melalui kitab suci. Ampunilah kami ketika kami mengasihi harta kepemilikan kami lebih daripada kami mengasihi Engkau.
Ampunilah kami ketika kami abai terhadap kebutuhan sesama kami yang lemah, karena sesungguhnya wajah Kristus hadir melalui keberadaan mereka dalam hidup kami. Ampunilah kami ketika pergumulan hidup yang berat seringkali membuat kami menyerah dan menutup pintu hati kami bagi cinta Tuhan. Kami mohon, selidikilah kami ya Allah, dan kenallah hati kami. Ujilah kami dan kenallah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang. Ku datang padamu, dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 yang mengatakan demikian. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia,
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat kekasih Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita kembali datang di dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami untuk mengerti dan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dan menjadikan setiap mutiara-mutiara rohani yang kami temukan dari pembacaan dan perenungan sabda Tuhan menjadi benih yang terus bertumbuh di dalam hati kami, bahkan menjadi penuntun bagi seluruh jalan kehidupan kami, agar kehidupan kami sebagai orang-orang percaya terus menjadi kehidupan yang berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat ke-14 hingga ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh pendidikan asal Indonesia bernama Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan tri sakti jiwa atau 3 daya yang ada di dalam dirinya. Nah, ketiga daya itu adalah cipta, rasa, dan karsa. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini atau teori ini. Cipta yaitu pikiran, saudara, artinya adalah pikiran. Rasa itu artinya adalah hati atau tekad. Dan karsa itu adalah kehendak. Jadi setiap manusia, termasuk saudara dan saya, dilahirkan dengan trisakti jiwa ini. Kita punya pikiran, kita punya hati atau tekad, dan kita masing-masing punya kehendak dari dalam diri kita. Dan saudaraku, di dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro diajarkan bahwa
Untuk dapat melaksanakan atau melakukan suatu hal dengan baik, maka harus ada keseimbangan antara hasil olah pikir, hasil olah rasa, serta motivasi yang kuat di dalam diri seseorang. Kalau kita mau melakukan satu hal dengan baik, dengan maksimal, maka di dalam konsep pendidikan itu dikatakan bahwa harus ada keseimbangan, ya, antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, serta tekad atau motivasi dari dalam diri kita harus sinkron satu dengan yang lain. Nah, demikian juga sebaliknya, saudara, ketika apa yang kita putuskan atau kita lakukan itu tidak sinkron dengan hati nurani kita, tidak selaras dengan hati nurani kita, maka disitulah sebetulnya sedang terjadi apa yang disebut dengan pergumulan batin atau inner struggle. Nah, apa itu, saudara, pergumulan batin atau inner struggle ini? Saya berikan sebuah contoh yang sederhana, saudara. Seorang hakim yang jujur, ya, kita ambil contoh dari profesi seorang hakim, saudara. Seorang hakim yang jujur itu pasti pernah mengalami pergumulan batin. Dia pasti pernah mengalami inner struggle. Katakanlah ketika dia menangani sebuah perkara tertentu, ya, dia ada di antara dua pilihan. Kalau saya menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa ini, sebetulnya di satu sisi saya tahu sebagai seorang hakim bahwa secara nalar hukum, tindakan yang dilakukan oleh seorang terdakwa ini itu tidak layak dikenakan pidana. Katakanlah demikian. Tetapi pergumulannya adalah kalau saya tidak menjatuhi hukuman, walaupun saya tahu sebetulnya tindakan itu tidak layak dikenakan pidana, tetapi kalau saya tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa itu, bagaimana nanti dengan keselamatan pribadi saya? Karena pelapornya adalah orang yang berduit. Katakanlah demikian. Pelapornya adalah orang yang punya massa sangat banyak, dia punya dukungan sangat banyak, sangat militan sekali. Nah, kalau saya tetap menjaga integritas saya tetap mempertahankan integritas saya, bagaimana nasib karir saya ke depan? Bagaimana yang terjadi? Apa yang akan terjadi kalau saya nggak dapat promosi jabatan? Bagaimana nasib dan keselamatan anak-anak saya? Bagaimana keselamatan istri saya dan lain sebagainya? Nah, saudara, hal inilah yang disebut dengan inner struggle atau pergumulan batin, yaitu sebuah situasi di mana ada ketidakselarasan antara pikiran seseorang, antara hatinya, dan tindakan yang dilakukan. Nah, saudaraku, sebagai orang beriman, kita bahkan punya tantangan yang jauh lebih besar lagi. Kenapa saya katakan tantangan kita sebagai seorang beriman lebih besar, saudara? Karena pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu juga dituntut untuk selaras dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak hanya diminta untuk menyelaraskan pikiran, hati, dan kehendak kita yang datang dari dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam setiap situasi kehidupan, kita bahkan diminta untuk lebih jauh, yaitu menyelaraskan segala sesuatu yang timbul dari dalam diri kita dengan apa yang menjadi kehendak Allah yang kita kenal melalui kehidupan doa kita, kehendak Allah yang kita kenal melalui pembacaan dan perenungan kitab suci, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita kembali pada bacaan Injil kita hari ini, karena ini sangat menarik sekali. Kita akan sama-sama belajar dari pengalaman keempat murid Yesus yang pertama, ketika mereka pada waktu itu diperhadapkan pada sebuah situasi yang menuntut mereka untuk mengambil sebuah keputusan yang besar, menuntut mereka untuk mengambil sebuah pilihan yang sulit dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, saya akan mengajak kita pertama-tama melihat apa yang dikatakan di ayat ke-16 dari perikop kita hari ini. Saudara, di sana di ayat ke-16 ada sebuah keterangan lokasi yang diberikan oleh penginjil Markus, yaitu menyusur Danau Galilea atau tepi Danau Galilea, dikatakan di ayat ke-16. Nah, saudara, ini sangat menarik sekali, sebab pada masa Yesus, tepi danau itu, saudara, itu bukan tempat yang biasa. Ya, kalau hari ini, saudara, di era seperti sekarang ini, kalau kita nyebut tepi danau, itu mungkin kita pahami sebagai tempat yang biasa.
Banyak orang yang melakukan aktivitas di sana, ya, orang memancing, orang sekedar bersantai, menghabiskan waktu luang, berakhir pekan bersama dengan keluarga, duduk di tepi danau dan lain sebagainya. Tetapi saudara, keterangan lokasi yang dimunculkan oleh penginjil Markus ini punya satu tujuan. Karena pada masa itu saudara, tepi danau itu dimaknai secara teologis sebagai sebuah perbatasan antara hidup dan mati, antara waktu dunia dan kekekalan. Saudara, saya pernah membaca bahkan seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa lokasi tepi danau itu adalah lambang perjumpaan antara hal yang sifatnya sehari-hari, hal yang bersifat rutin, hal yang bersifat pasti seperti sebuah kronologi yang selalu berulang setiap hari, ya, dengan sesuatu yang masih bersifat misteri. Jadi saudara, ini menarik, ya. Tepi danau itu sendiri sebetulnya adalah lambang perjumpaan antara hal yang sifatnya kronologis, yang rutin setiap hari berulang, dengan sesuatu yang masih bersifat misteri. Antara daratan, ya, daratan itu melambangkan kehidupan sehari-hari, orang beraktivitas di sana, kronologi kehidupan, rutinitas hidup selalu berulang di daratan, dengan air, saudara, dengan laut, dengan danau yang melambangkan banyak hal yang masih menjadi misteri. Ada banyak hal yang tidak diketahui oleh seseorang apa yang terjadi di tengah-tengah air itu, di tengah-tengah danau yang begitu luas pada waktu itu. Nah saudara, itu sebabnya menjadi menarik sekali, sebab di tepi danau itulah, di perbatasan itulah, Yesus memanggil Simon dan Andreas sebagai murid-muridnya yang pertama. Ini yang menarik buat saya, saudara. Jadi seolah-olah penginjil Markus mau mengatakan bahwa para murid ini diperhadapkan pada dua pilihan. Antara yang nyaman dan yang pasti-pasti, antara yang rutin, antara yang nyaman dan pasti terjadi sebagai sebuah kronologi harian, atau sesuatu yang masih menjadi misteri, sesuatu yang masih belum diketahui, sesuatu yang masih belum kelihatan ujungnya, sesuatu yang masih belum bisa diketahui bagaimana kelanjutan kisahnya. Jadi mereka diperhadapkan, saudara. Andreas dan Simon diperhadapkan kepada dua hal ini. Antara sesuatu yang bersifat pasti atau sesuatu yang masih menjadi misteri. Antara kehendak manusia atau kehendak Allah. Kurang lebih kira-kira seperti itu, saudara. Nah, pertanyaannya, manakah yang dipilih oleh Simon dan Andreas? Kita tahu jawabannya, saudara, kalau kita membaca Alkitab kita. Di ayat ke-18 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mereka meninggalkan jalannya dan mereka mengikuti dia. Ini yang menarik. Nah, saudara, saya lanjutkan dulu. Sesudah itu dengan cepat, saudara, penginjil Markus ini beralih ke adegan berikutnya. Dan polanya masih kurang lebih mirip, saudara, ya, dari Simon dan Andreas. Dengan cepat kemudian penginjil Markus beralih ke adegan berikutnya. Setelah Simon dan Andreas, sekarang giliran Yakobus dan Yohanes juga dipanggil. Dan kalau Anda melihat di ayat ke-19 dan ayat ke-20 dikatakan, Yakobus dan Yohanes dipanggil oleh Yesus dan mereka meninggalkan ayahnya. Saudara, kisah ini sebetulnya mengingatkan kita pada kisah Nabi Elia. Kalau Anda melihat nanti boleh dibaca, saudara, dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 di dalam Perjanjian Lama. Satu kali dikisahkan Nabi Elia ini memanggil Elisa sebagai suksesornya, sebagai penggantinya. Dan dikisahkan Elisa yang sedang membajak lahannya gitu ya, sedang sibuk bekerja. Ketika Elia lewat, tiba-tiba saja dilempari jubah kenabian oleh Elia di atas pundaknya. Lalu dikatakan di sana bahwa seketika itu juga Elisa meninggalkan aktivitasnya itu. Elisa meninggalkan rutinitasnya. Dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan lembu-lembunya. Ya, dia berlari kepada Elia, memberikan salam perpisahan kepada ayah dan ibunya. Kemudian Elisa mengikuti tuannya itu. Dia mengikuti Elia. Kurang lebih polanya mirip, saudara. Nah, saudaraku, jadi ada dua hal yang para murid harus rela untuk lepaskan ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nah, apa kedua hal itu, saudara? Yang pertama, mereka
melepaskan sumber penghidupannya sehari-hari. Kita tahu bersama-sama, para murid yang pertama ini berprofesi sebagai nelayan. Dan ketika Alkitab mengatakan mereka meninggalkan jala, itu artinya mereka melepaskan sumber penghidupannya yang utama sehari-hari. Yang pertama. Dan yang kedua, saudara, mereka juga melepaskan zona aman, mereka melepaskan zona nyaman mereka di rumah orang tua. Itu sebabnya dikatakan bukan hanya meninggalkan jalannya, tetapi Yakobus dan Yohanes bahkan dikatakan meninggalkan ayahnya. Mereka melepaskan sumber penghidupannya sehari-hari, dan mereka melepaskan zona nyaman mereka di rumah orang tuanya. Nah, saudaraku, padahal kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu Saudara, dengan menggunakan akal sehat, dua hal ini kan adalah dua hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Pekerjaan dan keluarga itu adalah dua hal terpenting yang dimiliki oleh setiap orang di dunia. Rasanya kalau ditanya saudara kepada orang-orang, sebutkanlah dua hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Rasanya setiap orang hampir punya kemiripan jawaban, yaitu apa yang paling berharga? Pekerjaan dan keluarga kita. Tetapi saudara, pengalaman Simon dan Andreas ini sangat berbeda. Alkitab mengatakan bahwa mereka rela melepaskan sumber penghidupan mereka yang utama. Andreas dan Simon. Sementara Yakobus dan Yohanes juga rela melepaskan zona nyaman mereka bersama-sama dengan keluarga di tengah keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Simon mengatakan bahwa disinilah Alkitab kita mengajarkan kepada kita sebuah perbedaan yang sangat besar antara kehilangan dan melepaskan. Mungkin Anda bertanya, apa bedanya antara kehilangan dan melepaskan, Pak? Secara prinsip sebetulnya sama. Tetapi surah Alkitab mau mengajarkan. Itu sebabnya kenapa dari tadi saya tidak pakai kata kehilangan. Saya tidak memakai kata Andreas dan Simon, Yakobus dan Yohanes kehilangan segala sesuatu. Saya tidak memakai istilah itu. Tapi saya memakai kata mereka melepaskan segala sesuatu. Sebab Alkitab saudara mengajarkan kepada kita ada perbedaan yang sangat besar antara kehilangan dan melepaskan. Ini dua istilah yang sama sekali berbeda, saudara. Ketika Yesus memanggil Andreas, ketika Yesus memanggil Simon, Yohanes, dan Yakobus untuk meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, saudara, para murid ini sebetulnya bukan kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi mereka melepaskan. Nah, saudara, apa bedanya kehilangan dan melepaskan? Oh, saudara, bedanya besar sekali. Saya mengutip seorang penyair sufi, saudara, yang sangat terkenal sekali, namanya adalah Jalaluddin Rumi, kalau Anda pernah mendengar. Saudara, Jalaluddin Rumi ini satu kali pernah mengatakan bahwa melepaskan itu adalah sebuah tindakan yang didasari dengan hati yang damai. Ketika seseorang melepaskan, tindakannya itu didasari dengan hati yang damai, dengan perasaan yang tentram, dengan ikhlas, dan dia melakukannya dengan bahagia. Kalau saya pakai istilah yang dipakai orang Jawa itu bilangnya semeleh gitu, saudara ya. Hatinya semeleh, kata orang Jawa. Tentram, damai, ikhlas, dan bahagia, sejahtera hatinya. Dan saudara, kerelaan untuk melepas itu lahirnya dari batin, dari hati yang sudah dimurnikan dari motif-motif duniawi. Katanya begitu, saudara. Ini menarik sekali. Jadi dari batin yang jernih itulah, dari hati yang sudah dimurnikan dari motif-motif duniawi, dari sanalah lahir kerelaan untuk melepaskan segala sesuatu yang dulunya dianggap sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan. Dan saudara, ini penting sekali. Kenapa saya katakan ini penting? Karena hanya dengan kerelaan untuk melepaskan itu, maka orang baru siap untuk menyongsong sesuatu yang baru. Kalau kita tidak pernah membangun kerelaan hati untuk melepaskan sesuatu yang dulu kita anggap paling berharga, saudara, jangan-jangan kita juga tidak bisa menyongsong atau menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Saya punya gambaran yang sederhana, saudara. Saya ingat betul ketika waktu kecil dulu,
Satu masa saya pernah belajar naik sepeda roda 2, saudara. Dan bagi seorang anak yang pertama kali belajar naik sepeda roda 2, itu satu pengalaman yang bikin deg-degan gitu, saudara ya. Nggak semua anak langsung berani langsung belajar naik sepeda roda 2. Saudara, ketika itu papa saya mengajarkan kepada saya, ayo kita belajar naik sepeda roda 2. Kalau kamu nggak pernah mau belajar naik sepeda roda 2, maka sampai kapanpun kamu nanti nggak bisa naik sepeda. Saudara, itu momen yang cukup menakutkan buat seorang anak. Waktu itu, saudara, ketika saya pertama kali dibelikan sepeda roda 2 oleh papa saya, dan saya naik pertama kali, saudara, apa yang saya lakukan? Saya menggenggam lengan papa saya keras-keras, saudara. Saya genggam terus lengannya. Ya, walaupun saya sambil mengayuh begitu ya, tetapi saya genggam terus lengannya. Kenapa saya genggam lengan papa saya terus? Karena saya takut jatuh, saudara. Saya takut terjatuh. Nah, itu berlangsung selama berminggu-minggu, saudara ya. Berbulan-bulan saya takut, saya pegang terus. Sampai satu titik papa saya mengatakan, Kristo, kalau kamu tidak berani melepaskan genggaman tanganmu dari lengan papa, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa naik sepeda roda 2. Dan dari situlah papa saya mengajarkan, coba lepaskan tanganmu. Dan saya mulai belajar melepaskan tangan saya. Dan memang sulit, saudara. Proses yang saya lalui tidak mudah. Tetapi ketika saya belajar melepaskan tangan saya, genggaman tangan saya dari lengan papa saya, anugerah itu terjadi. Apa? Perlahan-lahan saya dimampukan, saya belajar untuk menaiki sepeda roda 2 itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, ketika kita tidak mau belajar untuk melepaskan sesuatu, jangan-jangan kita pun tidak pernah siap untuk menyongsong sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Itu melepaskan, saudara. Nah, saudara, sementara kehilangan itu beda. Kehilangan itu adalah sebuah penyesalan. Kenapa kita menyesal? Karena apa yang kita anggap paling berharga tiba-tiba hilang begitu saja. Sesuatu yang selalu kita simpan rapat-rapat, apa yang selama ini kita anggap paling bernilai dalam hidup kita, tiba-tiba harus diambil dari hidup kita secara sepihak. Secara sepihak. Nah, saudara, mari kita merubah mindset kita. Keempat murid yang dipanggil oleh Yesus di tepi Danau Galilea sebetulnya tidak pernah kehilangan sesuatu. Tidak pernah kehilangan sesuatu. Kenapa? Saya katakan demikian. Karena Yesus tidak pernah memaksa mereka. Yesus tidak pernah merampok sesuatu yang berharga dalam hidup mereka secara sepihak. Tidak. Yesus tidak melakukan itu. Tetapi yang benar adalah, saudara, para murid itu melepaskan segala sesuatunya dengan rela. Kenapa? Karena mereka mengimani dan karena mereka mengamini bahwa orang yang berdiri di depan mereka itu, bahwa orang yang memanggil mereka itu adalah pribadi yang jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka. Saudara, itu sebabnya penting untuk membedakan antara kehilangan dan melepaskan. Ini tidak sama, saudara. Dan kalau kita sekali lagi merefleksikan, Bapak Ibu Saudara, selama masa pandemi yang masih berlangsung hampir setahun ini, saya kira begitu banyak orang yang harus kehilangan hal-hal berharga selama masa pandemi itu. Anda bisa menyebutkan apa saja. Banyak orang yang harus kehilangan sesuatu yang berharga selama masa pandemi. Tetapi, saudara, poin refleksinya adalah, barangkali tidak semua orang bisa sampai pada tahap melepaskan. Kenapa begitu? Saudara, saya merenungkan bahwa kadang-kadang yang membuat seseorang begitu tertekan itu bukan semata-mata soal kehilangannya. Tetapi jangan-jangan yang selama ini membuat kita begitu tertekan adalah kemelekatan hati kita pada apa yang sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Yang membuat kita begitu stres, tertekan, bukan semata-mata pengalaman kehilangannya, tetapi jangan-jangan kemelekatan hati kita pada sesuatu yang kita anggap sangat berharga dalam hidup kita. Itu sebabnya saya katakan, begitu banyak orang kehilangan dalam hidup ini, tetapi barangkali tidak semuanya sudah sampai pada tahap dia rela melepaskan apa yang sudah tidak ada itu. Nah, saudara, mari kita kembali ke bacaan kita. Pertanyaannya yang menarik adalah, yang perlu kita refleksikan juga, apakah memang para murid itu kehilangan ketika mereka mau belajar melepaskan? Apakah memang mereka kehilangan sesuatu ketika mereka mau belajar melepaskan?
Oh saudara, kalau kita kembali ke Alkitab kita ternyata tidak. Ketika para murid melepaskan, sebetulnya mereka malah menerima sesuatu yang jauh lebih bernilai. Mereka tidak pernah kehilangan. Mereka justru menerima sesuatu yang lebih bernilai. Nah saudara, nilai itu adalah menjadi penjala manusia. Dikatakan di ayat yang ke-17. Oh saudaraku, hal ini juga pernah terjadi pada nabi-nabi besar di perjanjian lama. Elisa, yang saya katakan tadi, dia beralih dari lahan kecilnya itu kepada lahan yang lebih luas, yaitu Israel, ketika dia mengikut Elia. Kalau Anda pernah mendengar seorang bernama Musa, Musa itu juga dipanggil dari tengah rutinitasnya. Ketika Musa dipanggil, dia juga sibuk, saudara. Dia punya pekerjaan. Dia menggembalakan kambing domba Yitro. Tetapi ketika dia dipanggil, saudara, dia dipanggil untuk menggembalakan bangsa Israel. Bukan cuma kambing dombanya Yitro lagi, tetapi dia menggembalakan bangsa Israel. Bangsa yang besar itu, menuntun mereka keluar dari Mesir. Menuntun mereka kepada kemerdekaan. Nah saudara, tetapi sebenarnya kalau kita pikirkan, Musa tidak pernah kehilangan tugasnya sebagai seorang gembala. Jadi kalau kita tanyakan apakah ketika Musa dipanggil oleh Allah dia secara esensial kehilangan sesuatu yang berharga? Saudara, Musa tidak pernah kehilangan tugasnya sebagai seorang gembala. Yang benar adalah Allah justru menambahkan kapasitas kepada Musa. Dia tetap menjadi seorang gembala. Tetapi kini bukan lagi untuk kambing domba milik Yitro, tetapi untuk umat Israel. Allah menambahkan kapasitas dalam kehidupan Musa. Nah saudaraku, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tetaplah seorang nelayan. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus menarik, saudara. Yesus menambahkan atau Yesus memperluas dimensi pekerjaan mereka. Dan Yesus menambahkan sebuah nilai yang baru. Mereka bukan lagi bekerja hanya demi perut mereka. Mereka bukan lagi bekerja hanya demi ikan-ikan di Danau Galilea. Tetapi mereka bekerja demi kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, saudara kekasih Tuhan, panggilan yang sama juga berlaku bagi Anda dan saya hari ini. Sebagai orang-orang percaya, saudara, kita dipanggil untuk hidup demi sebuah tujuan yang lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari kepemilikan kita. Lebih besar dari cita-cita kita. Lebih besar dari keluarga kita, kehidupan pribadi kita. Lebih besar dari pikiran kita. Dan bahkan lebih besar dari kehendak kita sendiri. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjalani hidup, mengabdikan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan sebaliknya, saudara, di dalam setiap hal yang kita tekuni dan kita kerjakan dalam hidup ini, kita dipanggil untuk melayani tujuan Allah. Dan kita dipanggil untuk menyatakan pekerjaan Allah yang besar itu. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi setiap orang yang berjumpa dengan kita. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat dan kita dimampukan untuk selalu melakukan apa yang Allah kehendaki. Melalui kehidupan dan karya kita, nama Kristus dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari bersama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami rindu menaikkan syafaat kami pada saat ini. Kami terus berdoa tidak jemu-jemu untuk para pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia ini dan bahkan di seluruh dunia ini. Kami mohon biarlah di tengah segala kelemahan mereka, di tengah segala kebimbangan dan ketidakpastian yang mereka alami, kuasa Allah boleh bekerja memberikan kekuatan, penghiburan bahkan pengharapan akan hari esok. Berdoa untuk setiap orang yang harus mengalami keterpisahan untuk sementara waktu dengan orang-orang yang dikasihi, karena mereka harus dirawat di bangsal-bangsal perawatan di rumah-rumah sakit. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, keteguhan hati, dan pengharapan bagi mereka. Kami juga mengingat mereka yang harus berduka cita, karena mereka harus berpisah, harus kehilangan orang-orang yang dicintai mereka karena pandemi ini. Kami mohon kiranya cinta kasih Tuhan dan penghiburan yang datang dari Roh Kudus Tuhan boleh beserta dengan mereka. Kami terus mendukung di dalam doa untuk para dokter dan pelayan kesehatan, mereka yang berada sebagai garda terdepan di dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Kami mohon berkatilah mereka ya Tuhan, di dalam setiap panggilan hidup mereka, melayani Tuhan dan sesama, melalui profesi yang mulia itu. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengingat para pemerintah pusat yang memimpin di negeri ini, bahkan hingga ke daerah, para pemerintah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Serta dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa, pimpinlah para pemerintah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah melakukan vaksinasi secara nasional yang hari-hari ini masih terus berjalan. Kami mohon kiranya juga Tuhan menyertai segala proses, setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Kami berdoa bagi upaya pelayanan gerejamu di tengah dunia ini. Untuk upaya pelayanan yang dilakukan GKI Kutisari, segenap majelis jemaat, anggota jemaat dan simpatisan, seluruh badan-badan pelayanan dan aktivis, untuk terus boleh menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Kami yang bertindak sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan hikmat bagi setiap orang yang terlibat di dalam karya-karya gereja Tuhan. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kiranya belas kasih-Mu melingkupi setiap kami, dan penyertaan-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa seturut doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi
tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya terlebih dahulu dan memberikannya pada saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarkanlah Kau yang memberkati, Kau yang menyertai semua orang yang akan mengelolanya. Kau juga yang akan membiarkan persembahan ini supaya bisa menjadi berguna untuk gereja-Mu ini saja Tuhan. Engkau sertai seluruh kehidupan kami ya Tuhan, dan kami bawa persembahan ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi hanya Kristus layak benar dipuji, disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau rai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau rai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai, sejahtera, dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.